Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rizky Hirani, mahasiswi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang desensitisasi sistematis. Apa sih desensitisasi sistematis itu? Desensitisasi sistematis adalah salah satu teknik yang paling luas digunakan dalam terapi tingkah laku. Desensitisasi sistematis digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan pemunculan tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang hendak dihapuskan itu. Desensitisasi diarahkan kepada mengajar klien untuk menampilkan suatu respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Asumsi dasar teknik ini adalah respon ketakutan merupakan perilaku yang dapat dipelajari dan dapat dicegah dengan menggantikan aktivitas yang berlawanan dengan respon ketakutan tersebut. Respon khusus yang dihambat oleh proses perbaikan atau treatment ini adalah kecemasan-kecemasan atau perasaan takut yang kurang beralasan, dan respon yang sering dijadikan pengganti atas kecemasan tersebut adalah relaksasi atau penenangan. Selanjutnya ada manfaat desensitisasi sistematis. Yang pertama adalah desensitisasi sistematis sering digunakan untuk mengurangi kecemasan yang dipelajari lewat conditioning seperti fobia, tapi juga dapat diterapkan pada masalah lain. Yang kedua, dengan teknik desensitisasi sistematis, konseli dapat melemahkan atau mengurangi perilaku negatifnya tanpa menghilangkannya. Dan yang ketiga, konseli mampu mengaplikasikan teknik ini dalam kehidupan sehari-hari tanpa dipandu oleh konseli. Halo Mbak Inaya, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin kan Mbak sudah menghubungi saya via WhatsApp. Kalau Mbak tuh punya fobia yang ketinggian. Nah, bisa diceritain lebih rinci nggak sih awal mula Mbak punya fobia ketinggian itu? Sebenarnya sih nggak ada kejadian yang aneh. Cuma kalau misalkan berada di ketinggian tuh merasa lemes, kalau nggak pusing. Jadi kalau misalkan ada di dataran tinggi tuh nggak bisa. Berarti kayak merasa cemas, deg-degan gitu ya Mbak? Iya, lebih tepatnya lemes sih. Lemes gitu. Ada faktor lain nggak Mbak selain itu? Nggak ada. Itu dimulai dari umur berapa Mbak punya fobia ketinggian tersebut? Dari kalau nggak salah SMK kelas 1. Oh, dari SMK kelas 1. Berarti dimulai dari situ ya Mbak punya fobia ketinggian tersebut. Sekarang saya akan mencoba membantu Mbak Inaya untuk mengurangi rasa cemas dan ketakutan berlebih pada ketinggian ya Mbak. Sekarang posisikan duduk Mbak Inaya senyaman mungkin. Selanjutnya pejamkan mata Mbak. Ambil nafas dari hidung dan keluarkan dari mulut secara perlahan. Sekarang misalkan di depan Mbak ada jembatan setinggi 3 meter. Apa yang Mbak rasakan? Masih cemas atau masih takut? Kita coba lagi ya Mbak. Ambil nafas dari hidung, keluarkan dari mulut secara perlahan. Sekali lagi. Sekarang misalkan Mbak dihadapkan dengan jembatan yang tadi saya bilang dengan ketinggian 3 meter, apa yang Mbak rasakan? Apa masih cemas atau masih ketakutan? Tetap masih. Sekarang coba ya, misalkan Mbak berada di posisi Mbak tuh di samping jembatan, terus ada nenek-nenek yang ingin menyeberangi jembatan tersebut, dan orang di samping nenek-nenek tersebut itu cuma ada Mbak gitu, dan mau gak mau kan Mbak harus ngebantuin nenek itu kan. Nah, setelah itu Mbak ngebantuin nenek itu menyeberangi jembatan dengan Mbak tuh melawan rasa takut akan ketinggian tersebut gitu. Nah, setelah Mbak menyeberangi jembatan, ternyata Mbak merasakan ketinggian tuh nggak semenakutkan itu gitu. Bagaimana Mbak? Apa Mbak masih merasakan kecemasan atau ketakutan? Lebih berkurang ya Mbak. Nah, Mbak misalkan ini bisa melakukan relaksasi tersebut, yang ambil nafas dari hidung dan keluarkan dari mulut secara perlahan di rumah sendiri secara berkali-kali nggak apa-apa. Tanpa ada bantuan saya juga nggak apa-apa Mbak, karena itu teknik yang sangat mudah dilakukan di mana saja. Mungkin cukup sekian
dulu pertemuan kali ini ya Mbak. Kita bisa sambung di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngomong